perubahan zaman versus gaya kepemimpinan. Nah, kalau kita lihat ada 3 fase, ya 3 fase yang saya coba sampaikan di sini. Nah, ini kita bicara grafik Y ini adalah grafik pertumbuhan. Nah, sedangkan grafik X ini adalah waktu. Kita memasuki abad 19. Pada saat abad 19 itu pertumbuhannya relatif stabil, ya tidak banyak gejolak. Nah, gejolak biasanya terjadi kan karena ada perubahan teknologi, perubahan zaman, perubahan culture. Nah, tapi abad 19 itu relatif stabil, sehingga pertumbuhannya relatif mendekati garis lurus. Nah, pada saat kondisi abad 19 di mana pertumbuhan itu relatif stabil, maka gaya kepemimpinan itu lebih fokus ke operation, ya. Jadi bagaimana menjaga kestabilan. Nah, abad 19 itu justru kita berkutat di era di mana output dari suatu produksi maupun jasa itu relatif tidak stabil. Sehingga pada saat itu fokusnya kita adalah bagaimana kita mengatasi masalah ketidakstabilan menjadi masalah yang stabil. Oleh karena itu pada saat itu abad 19 fokus leadership itu lebih ke arah ke operation. Nah, sehingga gaya kepemimpinan pun menyesuaikan. Karena fokusnya di operation, maka gaya kepemimpinannya menyesuaikan. Mulailah dikenal SOP, ya, bahwa kita harus punya SOP, kita harus punya instruksi kerja, ya, supaya siapapun orangnya itu akan menghasilkan output yang sama, ganti orang tetap sama. Ya, kemudian fokus kita kontrol manusianya, menjaga kestabilan, sehingga gaya kepemimpinannya lebih banyak ke arah gaya mandor, ya, bagaimana kita mengendalikan manusia. Bahkan seringkali muncul suatu statement, ya, pada saat itu, ya, yang sampai sekarang masih terbawa, bahwa kalau orang itu kalau tidak diawasi tidak kerja, sehingga si leader itu harus berada di lokasi, karena kalau tidak diawasi orang tersebut tidak bekerja. Statement ini itu terbentuk pada abad ke-19, ya, tapi sampai sekarang statement ini masih terbawa pemikirannya, bahwa leader itu harus mengawasi anak buahnya, kalau tidak diawasi tidak kerja, dan seterusnya. Ini yang terjadi di abad ke-19, di mana pertumbuhan relatif stabil. Kemudian kita masuk ke abad 20. Nah, abad 20 mulai terbentuk perubahan gitu, ya, dengan diciptakannya teknologi, dengan adanya otomasi. Kalau kita tahu bahwa industri 3.0 itu bicara tentang otomasi. Ya, mulai orang menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Nah, di abad 20 teknologi digunakan sebagai alat bantu. Bagaimana kita menciptakan sistem produksi atau sistem proses yang lean. Nah, itu terjadi di abad ke-20. Ya, pertumbuhannya sendiri di abad 20 itu pertumbuhan linear. Jadi kalau kita bicara pertumbuhannya adalah garis lurus. Sehingga kalau kita bicara ilmu matematik, Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini yang terjadi di abad 20. Nah, kemudian gaya kepemimpinan pun berubah. Kalau di abad 19 itu fokusnya di operation, nah, gaya kepemimpinan berubah, fokusnya di operation plus improvement. Makanya dikenallah istilah Kaizen, ya, dan macam-macam. Nah, jadi operation aja nggak cukup, perusahaan dituntut untuk melakukan improvement. Nah, itu yang terjadi di abad ke-20. Gaya kepemimpinan pun ikut menyesuaikan. Nah, gaya kepemimpinannya itu masih berkutat pada job desk, kontrol manusia, menjaga kestabilan. Tapi di sini ada tambahan improvement. Itu yang terjadi di abad 20. Gaya kepemimpinannya orang untuk dituntut melakukan improvement. Semua harus improve. Mulai dari atas sampai ke bawah. Semua harus melakukan improvement. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan di abad ke-20. Tapi today, nah, kita melihat bahwa pertumbuhan yang terjadi bukan lagi linear. Pertumbuhan yang terjadi sekarang ini berubah menjadi eksponensial. Kalau kita bicara linear itu adalah garis lurus, maka eksponensial itu ya berbentuk garis kurva melengkung seperti itu. Nah, kenapa terjadi pertumbuhan eksponensial? Itu tidak terlepas dari perubahan zaman, ya, terciptanya teknologi-teknologi baru disertai dengan munculnya industri 4.0, ya, di mana bicara tentang artificial intelligence, kemudian IoT, Internet of Things, ya, dan berbagai hal lainnya. Kemudian diikuti dengan Society 5.0 yang pertama kali disampaikan, diintroduce oleh Jepang pada saat forum G20 di Jepang, di Osaka. Ya, kemudian kita juga tahu bahwa di dalam satu company ini terjadi multi generation, ya, di mana di dalam satu company ada generasi milenial, ada generasi Y, generasi Z, itu terjadi campuran, ya, campuran multi generation di dalam satu company.
Nah, kadang-kadang pemimpinnya generasi milenial, tapi yang dipimpinnya generasi Y. Sedangkan metode yang biasa diterapkan oleh generasi milenial itu mungkin tidak sesuai dengan generasi Y. Nah, itulah yang terjadi, sehingga terjadilah pertumbuhan eksponensial. Kemudian kita sering dengar sekarang ya company tidak lagi dituntut untuk base quality, ya, tapi juga base environment, ya, base safety, kemudian harus profit juga, kemudian harus memikirkan masa depan. Sehingga sekarang ini kita berkembang ilmu tentang sustainability development, nah, itu bicara ilmu yang berkembang sekarang. Sehingga eksponensial itu pun secara rumus matematiknya berubah, pertumbuhannya sangat cepat. Cuma pertanyaannya, ya, apakah kita dalam bekerja itu mengikuti kurva eksponensial atau enggak? Kalau misalkan grafik pertumbuhan ya atau perubahan yang terjadi eksponensial tapi cara kerja kita masih linier, nah itu akan terjadi gap. Sekarang itulah yang terjadi saat ini. Di era eksponensial ini fokusnya berubah lagi. Kalau kemarin ya kita fokusnya di operation plus improvement, sekarang ini fokusnya adalah bagaimana kita mentransform proses kita ke teknologi. Jadi pemimpin sekarang ini ada dua hal yang harus dilakukan oleh si pemimpin saat ini, bahwa dia harus mulai mentransform prosesnya yang biasanya dilakukan oleh manusia itu ditransform ke teknologi. Jadi kalau bicara day to day proses itu, perusahaan itu harus mulai merubah, mentransform prosesnya yang dilakukan oleh manusia dilakukan dan dikontrol oleh teknologi. Lalu kemudian kalau misalkan day to day dilakukan oleh teknologi, lalu apa peran manusianya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Banyak kekhawatiran atau ketakutan ya bahwa dengan adanya teknologi berarti banyak pekerjaan yang tergantikan dengan teknologi, dengan robot dan seterusnya. Seharusnya kita tidak perlu khawatir karena sejarah memperlihatkan bahwa ketika terjadi perubahan akan muncul lagi ilmu-ilmu baru, kemudian muncul lagi pekerjaan-pekerjaan baru, sehingga pekerjaan yang tadinya digantikan oleh teknologi, oleh robot, berarti pekerjaannya berkurang, tapi muncullah pekerjaan-pekerjaan baru. Ini yang akan terjadi. Dunia itu akan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian tadi yang saya sebutkan, kalau dulu bicara improvement, sekarang tidak lagi cukup, karena kita lihat bahwa pertumbuhannya eksponensial. Kalau kita pertumbuhannya eksponensial tapi cara kerja kita pertumbuhannya hanya bersifat linier, itu maka akan terjadi ketertinggalan. Nah, oleh karena itu fokusnya sekarang adalah exponential improvement atau innovation. Lalu bagaimana kita memposisikan antara teknologi versus manusia? Bagaimana kita memposisikan antara robot versus manusia? Saya suka bicara ke teman-teman ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan manusia dengan robot? Kalau robot itu dia hanya mengerjakan sesuai program yang kita bentuk. Ya, walaupun memang sekarang sudah ada AI ya, artificial intelligence gitu. Cuman robot itu tidak bisa sekreatif manusia. Ya oleh karena itu saya menyatakan ke teman-teman yang membedakan manusia dengan robot adalah kreativitas. Ya Tuhan memberikan kita otak sehingga manusia bisa berkreatif, dan itulah sekarang yang dituntut di zaman eksponensial. Jadi yang dituntut oleh manusianya adalah kreativitasnya. Jika Anda tidak kreatif, maka Anda sama saja dengan robot dan akan mudah sekali tergantikan dengan robot. Di era eksponensial sekarang, itu proses maupun kontrol akan tergantikan dengan teknologi. Kemudian peran manusianya di mana? Peran manusianya adalah di kreativitasnya, menciptakan sesuatu yang baru untuk masa depan. Makanya fokusnya adalah future oriented. Cuman pertanyaannya, sekarang zamannya berubah, gaya kepemimpinannya berubah atau enggak? Gaya kepemimpinannya masih sama atau tidak? Kalau misalkan zamannya berubah, tapi gaya kepemimpinannya masih mengikuti gaya kepemimpinan abad 20, apakah relevan? Ya, abad 20 gaya kepemimpinannya adalah job desk, kontrol manusia plus improvement. Sedangkan sekarang ya pertumbuhan eksponensial itu bicara teknologi dan manusia. Nanti kita akan coba lihat Society 5.0, teknologi dan manusia. Oleh karena itu, kita juga harus ikut menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan zaman yang terjadi sekarang, zaman eksponensial. Jadi tidak bisa kita menggunakan gaya kepemimpinan yang sama dengan gaya kepemimpinan di abad 20. Tadi saya bilang ya, di abad 20 itu kebanyakan kontrol by manusia. Sebagai contoh, ini operation dan kontrol oleh manusia. Jadi teknologi itu baru sebatas alat bantu.
alat bantu untuk mempercepat proses. Tools, ya, itu alat bantu untuk mempercepat proses. Pada saat itu manusia lebih berperan gitu. Jadi kontrol by manusia. Kalau kita lihat misalkan tilang, contoh aja. Tilang itu dilakukan oleh polisi. Jadi manusia yang berperan melakukan kontrol. Tapi sekarang pertumbuhan eksponensial itu terjadi kolaborasi antara manusia dan teknologi. Saya akan coba banyak bicara ya tentang kolaborasi antara manusia dan teknologi. Nah, ini adalah dasar sebelum kita masuk ke dalam perubahan di gaya kepemimpinan. Jadi kita harus memahami dulu basic dasarnya sehingga kemudian kita akan masuk ke bagaimana kita merubah gaya kepemimpinannya di era pertumbuhan eksponensial, di era saat ini. Jadi terjadi kolaborasi manusia dan teknologi. Saya bilang ke teman-teman gitu ya, termasuk di central system. Untuk bicara operation, semuanya ditransform ke teknologi. Jadi jangan by manusia. Tidak ada lagi misalkan contoh yang kami sudah lakukan ya, yaitu payroll. Orang menghitung payroll. Jadi lakukan by teknologi. Absen ya, kalau kami kan konsultan kan bicara bekerja di luar ya. Jadi absennya itu udah langsung dari gadget, kemudian ada permintaan lembur semua by gadget, permintaan cuti semua by gadget, ya kemudian diolah sehingga menjadilah data yang kemudian keluarlah gajinya berapa, ditransfer ke bank, kemudian banknya yang transfer. Jadi di dalam operation day to day itu ya semua harus transform ke teknologi. Kami pun sertifikat sekarang sudah bicara tentang e-sertifikat, ya. Invoice pun e-invoice dan seterusnya. Nah, kemudian manusianya kemana kalau begitu? Nah, manusianya itu dituntut kreatif untuk memanfaatkan teknologi, ya kemudian bicara untuk masa depan. Sekarang ini ya terjadi perubahan. Ya, kalau saya coba merangkum, kita harus mencoba mentransform proses itu ke teknologi, menggantungkan proses dan kontrol ke teknologi. Nah, kemudian manusianya perannya di mana? Kreativitas, yang memanfaatkan teknologi, kemudian menciptakan masa depan. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan Society 5.0 yang dicetuskan di Jepang. Ya. Nanti kita akan bicara tentang Society 5.0.